terus mengambil Taurat dan Injil jadi Old Testament dan New Testament. Hasilnya apa? Berani kelahi. Begitu berani kelahi bangkrut. Kaisar Vespasianus kehabisan biaya perang untuk ngadepi ex Yahudi dan Nasrani yang di Eropa. Akhirnya emas nggak boleh keluar dari Eropa, diembargo untuk biaya perang. Hasilnya terjadi kelangkaan emas dunia. Bangsa yang paling kerasa itu India, karena India butuh emas banyak. Gigi ya emas, udel ya ono emas ini India ya. Saya ngerti pokoknya ono emas ya kondak ya, belum kaki emas apa emas. Akhirnya pecah perang di India berebut emas. Ras Arya, ras Weda. Ras Wedanya keluar dari India, menghasilkan satu bangsa besar di luar India, namanya bangsa Salangkanaya. Lah Kudunga anaknya geser ke Kalimantan Timur, bikin Kutai Kartanegara, punya anak Mula Warman. Mula Warman punya anak Dewa Warman, geser ujung kulon, punya anak apa namanya Salokonegoro, punya anak Purnawarman, masuk pedalaman Jawa Barat, bikin Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha geser Galuh, punya anak Sanjaya pindah Kedu, membangun wangsa besar namanya Wangsa Sanjaya dengan kerajaan namanya Mataram. Berpusat di mana? Ya Kedu dan sekitarnya, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Sakiwa Tengene. Jadi tahun 800 ini sudah menjadi pusat peradaban besar. Bahkan hampir seluruh kerajaan di Nusantara itu bersumber dari kerajaan yang ada di Magelang dan sekitarnya. Makanya Magelang ini orangnya hebat, wong keturunan orang hebat. Kalau iya, sebenarnya itu. Makanya kalau hebat ya hebatnya luar biasa, kalau kadang dablek ya diableknya ya luar biasa. Lah ini membangun wangsa besar di sini waktu itu. Wangsa besar, Wangsa Sanjaya itu. Cuman terus Sanjaya ini, wangsa ini punya anak pindah agama Buddha. Namanya Garung. Garung itu pindah Buddha. Lah Garung begitu pindah Buddha, fanatiknya luar biasa, tabrakan sama Wangsa Sanjaya. Sampai akhirnya Wangsa Sanjaya nggak berani jadi raja. Namanya Panuko, minggat ke India sana, belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Si Garung bergelar Semaratungga, perang menangan, tapi begitu selesai perang mau bikin candi nggak bisa karena bodoh semua. Akhirnya wangsa ini bikin candi, cari arsitek, ketemu orang Hindu. Akhirnya orang Hindu yang namanya Gunadarma membangun candi Buddha. Lahirlah candi Buddha bernuansa Hindu, namanya Sambara Budura. Akhirnya nanti Borobudur itu candi Buddha, tapi karena yang bangun arsiteknya orang Hindu. Wah, kekacauan antara Hindu Buddha mulai reda karena terus arsiteknya orang Hindu. Lebih parah lagi, tiba-tiba anak Semaratungga yang namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama si Gunadarma ini. Mate bapaknya, aduh aku anti Hindu, anakku I love you sama orang Hindu. Makanya jangan rame-rame 01 sama 02 ya. Jangan-jangan anakmu jatuh cinta nanti. Akhirnya terjadilah pernikahan Hindu sama Buddha. Akhirnya orang Hindu kemudian menjadi raja di kerajaan Buddha. Si Gunadarma bergelar Rakai Pikatan itu. Nah begitu terus rukun, terus yang Hindu dibikinkan candi di Jogja namanya Prambanan, di bawah asuhan Resi Kumbayoni, diawasi oleh Lokapala, anak Pikatan. Jadi akhirnya rukun. Bledos Merapi dan sekitarnya, bangsa Sailendra sebagian pindah Palembang, memperkuat Sriwijaya. Makanya Sriwijaya menjadi gede karena gak lagi ribut masalah agama, karena pengalaman di Jawa Tengah 820-an itu. Yang bangsa Isyana dari Sindok geser ke timur menjadi cikal bakal Kadiri Doho.
Zaman Empu Barada dibagi dua itu. Kemudian 1222 dipukul sama Kenaro karena saking pedenya menjadi bupati dan istrinya tercantik se-Jawa Timur. Namanya Kendedes. Makanya orang kalau punya kekuasaan dan istri cantik itu bahaya. Karena pedenya luar biasa, lanangnya jagat, nyerang Kediri 1222, Kediri runtuh. Akhirnya berdirilah Singasari, diganti sama Anusapati, ganti Tohjoyo, ganti Ranggawuni, Maiso Wong Ateleng, terus diganti Kertanegara. Loh, makanya Kertanegara sudah tidak ribut agama, jadi besar Singasari, menaklukkan 2/3 dunia. Duh, nenek moyang kita mampu menaklukkan 2/3 dunia. Kita bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Makanya jangan percaya kalau kita bangsa kecil. Kata siapa? Kita menaklukkan 2/3 dunia pada tahun 1300. Coba, Mongolia itu penguasa dunia, menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Masuk sini tempiling sama Kertanegara, bubar pasukannya. Nah, itu selesai. Makanya saya itu gumun waktu berkunjung ke Korea Selatan. Ada provinsi namanya Kimhae. Provinsi Kimhae itu ternyata danyange nih cara orang sini. Danyange namanya Surowareng. Kan tidak mungkin orang Korea namanya Surowareng itu. Jadi danyang provinsi Kimhae di Korea Selatan itu namanya Surowareng. Lah, Surowareng lah ya jeneng Jawa itu. No danyangnya, ono kuburannya di sana. Loh, makanya zaman segitu kita ini sudah besar. Nah, setelah zaman Majapahit saling jaga. Itu yang Buddha jaga yang Hindu jaga yang Buddha. Jadi kalau sekarang kemudian saling jaga, misalnya Banser kok jaga gereja, nggak usah ribut karena itu warisan asli bangsa Indonesia. Itu biasa aja kalau di sini, nggak usah ribut. Yang pecalang menjaga masjid kalau lebaran, kalau hari nyepi yang jaga pecalang biasa aja. Nah, dulu nggak ada contohnya. Begitu kasus Selandia Baru, yang Islam diberontong sama ekstremis kanan, ultra kanan sana, kemudian yang jaga masjid siapa? Orang Nasrani di Selandia Baru. Dan itu kita elu-elukan, hebat orang Nasrani jaga gereja. Orang Nasrani jaga gereja dielu-elukan. Begitu Banser jaga orang Nasrani jaga masjid dielu-elukan. Tapi begitu bangsanya sendiri Banser jaga gereja diolok. Oh lu akalmu ini endi to saja nih. Lu kayak gini tuh hal biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Lah ini lah problem terbesar itu waktu itu. Di sana itu kamu sama-sama kuat. Nah, yang masalah itu ketika berebut arkeologi pengetahuan. Yang Yahudi Nasrani nanya terus, "Mat, kamu mau nutup kami?" "Iya, tak tutup kamu." "Ilmumu seberapa? Sejarah masa lalu yang kamu ketahui dari para nabi apa?" Turunlah ayat-ayat untuk menjelaskan bahwa nabi juga menguasai masa lalu. Nenek moyangmu gimana itu yang namanya Ashabul Kahfi? Jelaskan semua. Tapi pada satu titik pertanyaannya mengarah kepada bukti otentik. Kalau nenek kamu ini penerus Ibrahim, yang kamu anggap tinggalan Ibrahim itu adalah Ka'bah, terus di mana Nabi Ibrahim waktu meletakkan batu pertama bangun Ka'bah itu? Ya Nabi Muhammad ya pusing loh, piye to takoke kok ruwet ini. Kakekmu Mail itu loh, waktu itu lari-lari bantu bapaknya di sebelah mana. Nah, nenekmu Hajar katanya ikut bantu cari air itu di mana wong gitu loh, di mana? Ngelempar setannya di mana? Katanya dilempari setan di mana? Ya Nabi Muhammad ya, umat akhir gimana jawabnya? Makanya linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, menggunakan kalimat sami'un, mendengar. Allah mendengar apa? Mendengar kalau kesah Rasulullah dituanya sama saudara tuanya itu tadi.
Nah kalau basirun urusan bagaimana hiburan Rasulullah setelah ditinggal Siti Khadijah. Makanya kalimat sebesar ini, ayat minal masjidil haram minal masjidil aqsa, nek cara ilmu balaghah mestinya tutupannya juga harus gede, peristiwa gede, tutupnya gede. Innahu huwal azizul jabbar, mestinya kan gagah gitu. Tapi tutupannya innahu was-sami'ul basir, aku zat yang maha mendengar, melihat. Mendengar apa? Ya kalau kesah itu tadi tuanya cerewetnya luar biasa Nabi. Aduh, ya udah deh kamu kesini aja katanya. Diangkatlah ke langit, linuriyahu min ayatina. Begitu ketemu langit, ya sudah ketemu dengan masa lalu semua. Nah yang paling ditanya tentang Nabi Ibrahim, Mbah apa? Yahudi Nasrani ini nanya terus, di mana engkau meletakkan batu pertama? Nah, itulah, situ ya. Kalau kamu turun kasih tanda itu makom Ibrahim itu. Nah, kakek Mail mana? Kakekmu Mail sebelah situ itu. Kamu kasih tanda nanti Khidir Ismail. Nah, nenek Hajar di mana? Nenek Hajar sebelah situ itu loh, itu pentol sana itu. Sofa Marwah nanti kamu tengoklah kalau turun. Lempar setannya di mana? Nah, lempar setannya di situ 1, 2, 3. Oh gitu ya. Nah sebelum engkau apa tandanya? Ya Ka'bah ini bukan punya aku, ini punyanya nenekmu, kakekmu Adam. Makanya mumpung orangnya di situ, kamu nanya ke sana. Temu Nabi itu kayak itu apa? Ya itu kan tandaku, karena kita ini sebenarnya bukan penduduk bumi, kita ini alien. Ya ini makhluk langit terus turun sini, tak pikir deket, gak taunya jauh. Padahal aku harus pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku khawatir gak bisa pulang, tak kasih tanda itu batu itu. Tak kasih tanda batu itu terus aku jalan-jalan tak kasih lagi. Sampai akhirnya batu ini jadi tumpuan besar. Lah ini yang diabadikan menjadi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil ini apa itu? Nah kalau Jabal Rahmah itu apa? Itu sih tugu I love you sama nenekmu Hawa itu. Nah, itu ceritanya begini dulu, ibaratnya itu kalau ibarat cerita fiksi itu ceritanya gini lah. Dulu itu, nah aku itu kan di sana di langit, aku dibikin sendirian. Ya Yohanes, aku inilah manusia. Lah aku itu lama-lama ngerti, tanganku untuk megang, mataku untuk lihat, mulut untuk makan, kaki untuk jalan. Tapi aku itu curhat sama malaikat Jibril. Curhat apa kek? Ada satu yang aku nggak ngerti. Ini gunanya apa kan gitu? Iki opo gitu? Kok tempatnya agak muskil? Oh di sini ya, baina surah warubah ini apa ini kan? Aku belum bangun, dia udah bangun. Ya apa lah, saya curhat ke malaikat Jibril. Ya Jibril iki opo? Ya nggak tahu, aku juga nggak punya kok. Udah deh tak tanya Allah. Akhirnya curhatnya disampaikan ke Allah. Terus dikasih, besoknya kasih pasangan. Begitu dikasih pasangan, ya otomatis ngerti twing gitu kan gue gitu. Langsung ditancap gini, nggak boleh. Oh, jangan nikah dulu. Maka syariat pertama di dunia itu nikah, karena ya itu entar dulu. Ya udah, akhirnya saudara itu saya ngerti. Aku dikirim ke sini. Waduh, rinduku luar biasa. Baru seneng-senengnya, terpisah aku. Rindu di sini nak. Betapa rindunya aku sama nenekmu. Jadi pertama kali aku turun ke dunia, ujian batinku itu rindu. Belum yang lain, maka jangan heran rindu itu berat. Maka jangan rindu itu berat. Karena itu ujian pertama kali aku ke dunia. Sakitnya luar biasa kalau sudah rindu itu. Iya, kayak aku juga rindu Siti Khadijah. Ya sudahlah ya, jangan kau bakas lagi, rindu semakin berat. Karena aku pun masih teringat betapa 200 tahun aku dipisah sama nenekmu, masih kerasa sampai hari ini. Tertuju di sana,
berdarah di sini, masih kerasa. Ya sudah, terus gimana kek? Lah tak cari, akhirnya saya jalan ke sana. Makanya kalau orang rindu terus kelayapan itu biasa. Aku dulu juga begitu. Ambil aku teriak, Hawa, itu tower ya. Tapi ya namanya juga belum dipertemukan. Baru tahun ke-200 saya dengar sayup-sayup, Hawa, Mas Adam, Hawa, Mas Adam. Nah, tak carilah nenekmu itu, ternyata dia duduk di atas bukit itu sambil gini. Begitu lihat aku semangat hidupnya bangkit kembali, dia berlari, tarik sarungnya, ngejar aku. Kaget aku, nah. Langsung tak tuding, jangan Hawa, kamu di situ, jangan turun, biar aku yang naik. Kenapa Mas? Aku rindu, jangan turun. Kalau kamu turun dicontoh anak cucu kita besok ada perempuan ngejar laki-laki. Itu di situ aja. Maka biarlah aku yang naik. Maka terus naik gitu ya. Nabi Musa itu naik. Kalau sekarang mungkin ya hamko hamisi julalu. Film India. Nah begitu sampai di puncak itu ya Teletubbies nak. Ya aku perlu nenekmu. Nah setelah itu ya layar TV-nya beruat. Sudah setelah itu udah pokoknya. Kesalahan bukan pada pesawat TV Anda. Ya itulah. Nah terus dari situ kamu harus tahu manusia jadi berbeda. Hanya ini penyelesaiannya di sini. Untuk urusan nenekmu, kakekmu Ibrahim sudah kan, kamu selesaikan di sini. Maka besok kamu tengok sini, biar kamu menjadi nabi, benar-benar menguasai peradaban baru, mengerti seluruh perbedaan manusia. Asalnya dari sini. Yang Arab tetap di sini, makanya cantik ganteng. Yang Eropa pindah ke sana itu berubah, jadi tinggi besar. Nggak tahu lah, mungkin nggak mandi tadi jelek, makanya. Nah yang ke Eropa berubah jadi tinggi besar, nah karena di sana ada musim dingin. Nah di Eropa kan ada musim dingin, kalau dibikin kecil gini mati kedinginan. Harus besar biar kuat. Loh, orang Eropa kalau musim dingin kan nggak punya matahari, tanpa ultra, orang miskin ya nggak ada belangnya sama sekali, wong wudu ning jero kamar. Bagi mereka itu kebanggaan. Nah kita kadang nggak ngerti, makanya tolong Pak Bupati mengertilah, itu mereka didik. Jadi kalau bapak dan ibu pergi ke sana, nggak usah Bu, nggak usah jangan ke situ, itu udah biar aja. Pak Bupati nggak akan ngapa-ngapain, Bung. Itu bukan pornografi, Bung, itu didik. Makanya saya selalu pesen, tolong jangan bikin perda syariat. Untuk urusan apa? Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, jangan bikin peraturan itu deh, karena mereka kalau ke sini memang cari matahari. Itu orang Eropa kalau musim dingin mana punya daun, nggak ada rontok di musim gugur. Satu-satunya daun nggak rontok itu cuman cemara. Makanya bulan Desember itu daun yang nggak rontok cemara. Natal adalah bulan Desember, maka menggunakan daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuman itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya Natal itu kalau asli Indonesia bisa daun jambu, bisa apa saja. Makanya nggak usah emosi, jangan kau tanam cemara di depan masjid, karena itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini kan kita cuma diminta ngerti gitu aja. Orang Eropa kalau musim dingin, itu dinginnya luar biasa. Makanya mereka berebut energi untuk memanaskan musim dingin, mendinginkan musim panas. Lah kita nggak panas, nggak dingin, teknologinya bukan AC, sarung. Ya kalau musim dingin kemulan sarung, kepanasan kebut-kebut pakai sarung cukup gitu. Lah ini kan cukup pengertian aja. Wong Allah cuma minta li ta'arofu, mengertilah. Kan itu aja kok. Bukan saling mengenal. Kalau saling mengenal itu bukan, mau bahasa Arab itu kan lebih berat. Bahasa Indonesia yang nggak kuat, ketemu li ta'arofu maka kemudian bahasanya pakai saling mengenal. Itu bukan
bahasa Indonesianya kalah tua. Wong bahasa Indonesia itu ketemu bahasa Jawa aja kalah tua kok. Kunduran truk gitu nggak bisa sudah. Pecirit itu nggak bisa sudah. Nggak bisa, bahasa Indonesia ini nggak bisa. Iya, kalah tua. Loh, selusupen itu nggak bisa apa coba? Loh, nggak bisa. Blegendong gitu apa gitu, nggak bisa. Dan ini problem linguistik, ini problem bahasa Arab tua, bahasa Jawa tua, makanya bahasa Arab sama bahasa Jawa itu lebih imbang. Kalau bahasa Indonesia bisa musyrik, syahadat itu bisa musyrik. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tanya polisi, tanya aja polisi. Setiap saksi yang didatangkan adalah orang yang melihat kejadian secara langsung. Maka saksi disebut benar kalau dia melihat kenyataan. Maka saya bersaksi karena saya melihat kenyataan. Nah, kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, memang kamu pernah ketemu sama Allah? Nah, bisa. Makanya saya bersaksi dalam bahasa Jawa itu menjadi anek seni ingsun i'tiqadum bil qalb, rampung. Anek seni ingsun alla ilaha yang ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Men beres. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tanya guru bahasa Indonesia, bedakan pengasih sama penyayang. Kiamat kurang rong dino lu rampung. Tapi nek bahasa Jawa beres. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih dalam akhirat bloko. Beres. Maka lita'arofu itu pengertian. Karena kalau lita'arofu kita serahkan sama mereka di musim panas di kotak-kotak jadi sarden. Ini kan pengertian. Orang Cina kenapa tembem dan sipit? Kalau sampean mau tahu, sederhana. Analoginya musim dingin itu salju turun mataharinya keluar, ya silaunya luar biasa. Loh, itu anatomi ini kan terbentuk karena saking lamanya gitu. Nah orang Afrika kenapa hitam? Ya sederhana saja, singa dititipkan di Afrika. Kalau dibikin putih nggak kebayang kan. Kejar singa mau lari kemana? Kelihatan terus, oh putih. Tapi kalau hitam itu sekali tengkurap udah lepas. Ini kan cuma diminta pengertian gitu aja. Lita'arofu, mengertilah. Nah di antara bangsa-bangsa itu yang paling minimalis kita ini minimalis, kecil. Udah kulitnya yang nggak putih nggak hitam, 160 170 paling Pak Bupati 1-2, yang lain 50 60, apalagi Magelang Bongso Windusari sana kecil-kecil gitu kan, Bongso Sawangan kecil-kecil lah, karena udah dibikin gede berat kan, naik turun jurang. Makanya kecil aja, kalaupun gelundung ya nggak apa-apa, gelundung gitu. Allah ngasih kok, udah ada takdirnya masing-masing. Lah kalau gede kayak saya bertempat di jurang-jurang itu lah yo, tadi pekoro itu. Padahal di situ itu harus panen, dimiring-miring gini, bikin kecil tapi delesep-delesep gini kan nggak apa-apa. Itu kecil-kecil kita ini, tapi nggak usah emosi. Kita memang paling kecil, tapi Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Nggak ada seindah kita ini. Ngapain carilah dunia? Saya ini tukang mengembara. Mana dunia yang belum saya jelajahi? Kalau ibarat dulu saya ini mungkin Ibnu Battuta, pengembara. Lihat, masa barusan pulang dari Australia, nggak enak juga di Australia, panas 41 derajat.
Terus mau pindah ke Soviet saya kemarin, akhir bulan kemarin itu. Enggak jadi, saya khawatir. Musim dingin, min 41. Dinginnya kayak apa? 41 kulkas itu. Wah, dinginnya luar biasa di sana. Kencing itu belum selesai udah mampet. Loh, saya udah punya pengalaman, makanya saya nggak mau berangkat. 3 kali di sana naik kiri itu alah enak tenan. Iya, di sana kalau musim dingin harus naik dokar kiri, apa mobil anjing itu ditarik sama 6 anjing, gede-gede anjingnya. Namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Orang Indonesia nggak punya mahal anjing itu. Kayaknya yang punya cuma Pak Fadlizon di Indonesia. Beliau punya, pernah nonton kiri itu, kelihatan fotonya. Kayaknya, wong saya juga nggak tahu. Tapi fotonya ada sih, fotonya. Ada itu kiri gede segini. Nah itu, loh kita ini paling enak. Saya nggak pernah merasakan seindah ada di Indonesia. Eropa itu indahnya musim semi. Begitu musim gugur, boleh ya apa boleh musim dingin. Saya berdebat sama anak saya. Katanya Eropa indah. Lihat film, ajak ke Eropa min 20, nggak berani keluar rumah. Iya bapak bener. Iya kiai keliru. Aku yang ngono. Itu anak saya, berdebat, dia membanggakan Eropa. Eropa ini bangsa kita ini jelek-jelek. Setelah itu, bener bapak, ajak ke Jepang. Di Jepang pejabat-pejabat ini itu ke Jepang, membayangkan, mari kita contoh orang Jepang. Jam 5 masuk kantor, pulang jam 5. Hebat, makanya negerinya baik. Oh, kamu bayangkan jadi orang Jepang. Wong pegawai Jepang bayangkan jadi pegawai Indonesia kok. Di jam 7 baru bangun. Mana ada pegawai jam 7 baru bangun kalau nggak di Indonesia? Masih sempat nganter anak sekolah. Lah iya. Udah gitu pakai kendaraan dinas lagi. Kan masih bisa kalau dari Indonesia nggak ada. Lah itu hanya ada di Indonesia, memang indah. Lah itu setelah nganter anak sekolah masih sempat mandikan burung. Baru jam 9 sampai kantor. Apakah bangsa kita runtuh? Enggak juga, biasa-biasa aja. Lah hidup. Maka nggak usah membayangkan jadi bangsa yang lain. Enggak, kita paling indah. Kita kadang terprovokasi. Semua bikin sepak bola, Magelang menggalakkan sepak bola. Nggak usah, sepak bola konvensional aja, nggak usah terlalu serius. Tetap kalah sama orang Inggris. Orang Inggris gede-gede gitu kok. Makanya kalau mau memenangkan sepak bola Magelang, gampang syaratnya. Saya punya strateginya. Cari laki-laki yang setinggi 180, cari perempuan yang setinggi 170, kawinkan, ambil 40 atau 50 pasang. Itu anaknya pasti gede-gede nanti itu. Lah itu yang akan sepak bola, akan voli, akan basket. Jadi jangan manual terus nyari di kampung-kampung, ya nggak ketemu. Apalagi nyari di Windusari, ya nggak ketemu. Ya nggak ketemu, orang di sana kecil-kecil. Nyari kok di Bandungan, ini nggak ketemu. Oh, Tegalrejo itu yang paling tinggi cuman Gus Yusuf. Segini. Lo iya, pakai apa Candi Mulyo itu kecil. Iya lo ya memang kecil, cari itu. Lo kita ini kuat tinju kuat, tapi kalau sama Mike Tyson ya kalah. Walaupun kita punya ilmu kebal, di tinju itu lompat ring tetap kalah. Makanya Thailand pinter menggalakkan olahraga khas Thailand namanya takraw.
Seluruh dunia kalah kalau sama Thailand. Kita kan juga punya tapi nggak digalakkan. Naik keran punya kita. Kupak Sotor kita punya. Lah ini pengertian bangsa, maka nggak usah kita mengandalkan bangsa yang lain. Loh, orang Arab itu nanam pohon susahnya luar biasa, butuh ratusan juta. Makanya irribuisasi nggak bisa di sana karena biayanya mahal. Padahal sebenarnya bisa. Kalau kita nanam pohon itu nggak niat itu terjadi. Lihat nanam pohon itu nggak niat, nanam pepaya. Nggak usah nanam, makanlah pepaya, telan bijinya. Neng Tegalan tukul itu. Makanya di sini ada namanya kopi luwak. Saya nggak bayangkan kalau difermentasi di perut manusia, kopinya lebih gurih kayaknya. Ini bangsa lah, kadang kita nggak ngerti. Di semua lini tanaman hutan direboisasi, tapi produsen senapan angin tidak dihentikan. Kalau mau reboisasi secara massal, senapan angin ditutup. Kenapa? Membunuh burung. Sementara penanam terhebat itu binatang hutan, taheknya keluar tumbuhan. Itu kan ini kan kita subsidi silang. Orang Magelang empret itu ditembak, ngopo lho, kok kurang gawean. Mau ngempret itu begitu ditembak kan hilang separuh, wis ra kena dipangan itu wong kecilnya kayak gitu. Nembak sirtu. Ini loh ya Allah, ini kita punya bangsa. Orang Eropa rindu menjadi orang kayak Indonesia. Bahkan orang Yahudi pun rindu menjadi orang Indonesia. Makanya kota mereka disebut Java, Tel Aviv. Jalan terbaik di Amsterdam namanya Jalan Java. Musik langganannya orang Eropa sekarang disebut Java Jazz. Nah iya, loh, kita ini punya segalanya. Apa sih yang nggak kita punya? Orang Eropa punya Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya Samson, kita punya Bandung Bondowoso. Orang Eropa punya Romeo Juliet, orang Cina sampai Ingtai, orang Arab punya Laila Majnun, kita punya Ande Lumut, Roro Mendut, Prono Citro. Orang Eropa punya yang namanya kura-kura ninja. Apa kita nggak lebih punya kancil nyolong timun? Kita ini kadang merasa nggak punya apa-apa. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik namanya terbang terbuat dari kayu dan kulit kambing. Bangsa kita punya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Punya kita segalanya, apa yang nggak kita miliki? Bahasa kita, bahasa tertua, bahasa dengan variasi yang paling banyak. Maka orang yang meneliti bahasa kita nggak sanggup. P.O. Zoetmulder, ahli bahasa dunia, nggak sanggup memahami bahasa kita. Orang Inggris rice, orang Arab rus, orang kita kalau masih di sawah padi, wine, itu nyabutnya daud, nanemnya tandur. Begitu dipanen gabah, pohonnya damen. Begitu digiling beras, sisane dedak, katul, cuil-cuil menir, buntel godhong lontong, buntel janur kupat, panjang titik lepet, diublek-ublek bubur, radi buntel sego, gondol cecek siji upo. Loh, ini kita ini benar nganggo bapak. Silite gosong intip, ora kepangan garing aking karak.